Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda sekalian, kita masih berkesempatan untuk mengikuti pembelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Terlebih dahulu, Bunda akan mengingatkan sedikit mengenai pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas mengenai bahaya pernikahan di usia dini. Ingat, ada undang-undang tentang perkawinan yang mengatur batas usia minimal bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan, yaitu umur 19 tahun. Tujuannya apa? Satu, untuk mencapai usia yang matang untuk menjalani pernikahan. Tentunya juga untuk meminimalkan perceraian. Dan berikutnya adalah menghindari dampak-dampak negatif dari pernikahan usia dini. Diingat kembali untuk materi ini, dan kita akan melangkah menuju materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang meningkatkan motivasi belajar. Lebih dahulu, untuk pembelajaran BK, presensinya saya jadikan satu dengan GCR, jadi sampai cek di presensi untuk pertemuan hari ini, ditulis nama lengkapnya. Baru yang kedua sampai mengerjakan tugas diupload melalui GCR. Oke, tentang motivasi belajar, kenapa sih harus meningkatkan motivasi belajar? Tujuannya adalah agar sampean semua dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga dapat membangkitkan semangat belajar. Jadi seperti apa sih sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar? Tentunya satu, disiplin, itu wajib. Dua, sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah mau memperbaiki. Jadi jika selama ini belajarnya tidak sesuai jadwal, cuman kalau ingat saja atau kalau ditanya sama orang tua, diperbaiki. Dan kalau selama ini belajar hanya ketika mood saja, itu juga tidak baik, diperbaiki. Oke, jadi di sini pentingnya untuk belajar, meningkatkan motivasi belajar. Kita menuju persepsi ruang lingkup belajar. Kalau selama ini sampean menganggap bahwa yang disebut belajar adalah ketika sekolah, akibatnya ketika tidak ke sekolah jadinya tidak belajar. Nah, ini jadi ruang lingkup belajar itu ada 3 hal. Satu, ilmu agama, pedoman hidup agama. Untuk ilmu agama ini alhamdulillahnya tidak hanya bisa didapatkan di sekolah saja, tapi juga di rumah. Sampean kalau biasanya ngaji di TPQ itu juga bagian dari belajar ilmu agama. Yang kedua, pedoman pengetahuan ilmu-ilmu pendidikan sosial dan eksak. Umumnya ini didapatkan di sekolah. Kalau saat ini tidak ada tatap muka, bukan berarti tidak bisa belajar. Yang terakhir adalah belajar mengenai keterampilan hidup sehari-hari. Untuk saat ini, saya ingin mengingatkan tentang merdeka belajar. Merdeka belajar itu mengajarkan bahwa kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar apapun. Kalau sekarang lebih banyak di rumah, harusnya bersyukur, lebih kreatif, lebih bisa belajar banyak hal. Yang perempuan mungkin bisa mencoba untuk olahan macam-macam makanan, bantu bunda di rumah. Untuk yang laki-laki bisa bantu ayah di rumah, entah belajar buat rak, entah itu belajar nanti bagaimana membersihkan rumah dan lain sebagainya. Jadi belajar itu tidak hanya ketika menghadap buku, menghadap laptop atau menghadap gadgetnya sampean. Untuk saat ini saya harap terbuka untuk belajar tentang apapun hal yang positif. Kita kembali ke sini. Lalu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Coba diperhatikan, ada do, ada done. Done, kita ke do terlebih dahulu. Jadi lakukan satu, percaya diri. Orang yang percaya diri itu pertanda dia ini memiliki motivasi.
Dua, harus punya cita-cita. Cita-cita itu akan membantu sampean untuk lebih bersemangat melakukan segala sesuatu. Yang ketiga adalah inovatif. Tidak itu-itu saja, jadi punya pikiran out of the box, enggak cuman itu-itu saja. Yang berikutnya adalah selalu ingin belajar terhadap hal-hal baru. Belajar dari rumah ini sebenarnya memberikan kesempatan lebih luas kepada sampean, asalkan sampean mau. Dan yang terakhir adalah bergabung dalam komunitas-komunitas kreatif. Jadi kalau biasanya lebih banyak waktu di sekolah, sekarang lebih banyak waktu belajar di rumah, bisa ikut kegiatan misalkan remaja masjid dan sebagainya. Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Bisa juga bergabung dengan saya pernah tergabung di komunitas yang memberikan layanan pendampingan belajar terhadap anak-anak usia SD. Boleh, monggo. Yang penting itu menyalurkan bakat-bakatnya sampean. Berikutnya ini yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang kalau ingin bisa menjaga motivasi belajarnya. Jangan tergantung pada orang lain. Kalau biasa, saya kalau nggak diperintah bapak sama ibu saya nggak belajar. Jangan dilakukan. Saya nggak termotivasi kalau saya tidak, misalkan nih, nggak dikasih uang saku lebih. Nah, jangan, itu bentuk ketergantungan. Berikutnya, ada perasaan minder. Duh, ya sudah wis, saya kayaknya nggak ngerti itu, ya saya nggak belajar. Berikutnya adalah perasaan cepat puas dan mudah menyerah. Dapat ujian, misalkan ulangan harian dapat nilai 7 untuk minggu ini. Bulan depan ada ulangan harian lagi, ya sudahlah 7 itu, saya nggak pengen nilai lebih. Jangan semacam itu perlu ditingkatkan karena masih ada nilai maksimal, dipacu terus kemampuan dirinya sendiri. Yang terakhir, jangan menjalani hidup tanpa cita-cita. Jadi, selama sampean hidupnya tanpa cita-cita, seolah-olah tidak ada yang ingin sampean capai. Justru itu yang akan menurunkan motivasi di dalam dirinya sampean sendiri. Ini dia, saya tunjukkan perbedaan tentang orang yang memiliki motivasi dengan orang yang tidak memiliki motivasi. Orang yang memiliki motivasi di dalam dirinya itu akan 1, bersemangat, 2, pantang menyerah, 3, pasti memiliki target, tujuan, atau cita-cita. Dan orang ini akan selalu ingin belajar hal-hal baru untuk mencapai targetnya. Yang terakhir, otomatis menunjukkan prestasi yang baik. Karena sebuah proses itu akan berbanding lurus dengan hasilnya. Semakin sampean berproses dengan baik, hasil itu akan otomatis mengikuti. Berikutnya, saya berikan contoh bagaimana seseorang yang tidak memiliki motivasi. 1, pasrah padahal belum berjuang. 2, malas pasti. Yang ketiga, acuh tak acuh terhadap apapun. Ya wis ben. Pasti seperti itu. Dan yang terakhir, tidak mau memperbaiki kesalahan. Pertemuan ini nilainya dapat 5. Pertemuan depan malah dapat 4. Berikutnya lagi malah tidak mengerjakan. Oke, 2 hal ini saya harap karena memang usianya sampean sudah di usia-usia bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Jadi pilihlah hal-hal yang meningkatkan motivasi pada dirinya sampean sendiri. Silakan diperhatikan. Motivasi terbaik bagi seseorang adalah keinginan dari dalam dirinya sendiri. Sehingga motivator terhebat bagi seseorang bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Ingat, apapun yang terjadi terhadap dirinya sampean sendiri itu berasal dari dirinya sampean. Karena itu yang bisa membangkitkan semangat juga dirinya sampean sendiri. Kita sampai di penghujung pertemuan. Kali ini saya memberikan tugas buat sebuah kata-kata motivasi. Mau browsing silahkan, buat sendiri lebih bagus. Ditulis pada kertas berukuran A3. Boleh asturo, boleh karton, dihias yang bagus, yang menarik. Yang ketiga, nanti sampean foto, upload ke GCR. Saya beli waktu agak panjang sampai dengan tanggal 20 Februari 2020. Ini nanti kalau kita ada kesempatan, insya Allah kita ketemu di sekolah, karyanya dibawa ke sekolah. Oke, alhamdulillah untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Kita akan membahas topik mengenai evaluasi prestasi belajar.
Semoga kita semua diberikan kesehatan, dijaga semangat belajarnya, sholat 5 waktunya juga dijaga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.